Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Amanda Putri. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya atau tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan penegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau. Apa itu penegakan hukum yang berkeadilan? Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian. Demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat, penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya konsep dan urgensi. Penegakan hukum yang berkeadilan, Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada pula nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tanpa untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama penegak hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karena adanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Liliana 2003. Karena itu agar hukum dapat ditegakkan, maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga apabila salah memiliki keputusan dalam sikap dan perilaku nyata, maka berpengaruh buruk terhadap penampakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di negeri ini adalah merupakan barang yang langka dan mahal harganya. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum menurut Cronenberg dan T.K.B. Sabarudin 1975. Kehidupan manusia tidak cukup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping kenyamanannya dan keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum supaya membentuk penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Faktor hukumnya itu sendiri. 2. Faktor penegak hukumnya. 3. Faktor sarana dan fasilitas. 4. Faktor masyarakat. 5. Faktor kebudayaan. Bunyi alinea keempat,
pembukaan UUD NRI 1945, ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum yang ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Tujuan penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Terima kasih.